Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih dengan saya Alip ya, di channel saya AL Motor. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Bagi yang sudah, monggo simak videonya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman sedikit ya, cara menyeting karbu PE 28 ataupun PE3032 ataupun karbu PWK ya, yang tipe kayak gini skep kotak yang ukuran 28, 30, 32 dan untuk yang seterusnya. Oke ya. Mungkin ini belum banyak teman-teman atau mekanik tahu ya cara menyeting karbu PE ataupun PWK. Oke, karbu ini untuk settingannya itu lumayan susah ya untuk mendapatkan performa yang maksimal, karena tipe karbu ini itu direkomendasikan untuk motor 2 tak. Ini bisa diaplikasikan ke motor 4 tak itu dengan cara ada yang perlu diperbaikin sedikit. Oke, langsung saja ya. Untuk karbu PE28 ya, jika mau dipasang di motor 4 tak itu yang pertama itu ini ada bagian selang ya. Ini cuman example saja, contoh. Ini ada selang ya. Ini itu harus disumbat seperti ini atau bisa menggunakan pelor ya, biar udara dari luar tidak masuk ke ruang bakar. Ini bisa mengakibatkan stasioner tidak stabil. Oke. Terus untuk yang kedua, untuk tahap selanjutnya kita bahas ini dulu ya. Nanti baru yang PWK. Untuk yang selanjutnya, jika teman-teman baru beli karbu ya PE, itu hal wajib ya yang harus dilakukan itu adalah mengecek lubang ini ya, lubang udara yang masuk ke ruang bakar, ke penampungan bensin untuk menyalurkan lagi ke ruang bakar, untuk menyemburkan ke ruang bakar sini ya. Itu yang pertama dilakukan, itu mengecek lubang yang ada di dalam sini. Tuh, lubang itu. Pastikan lubangnya ini itu harus di angka 1,3 mili sampai 1,5 mili. Jadi lubang sekecil ini itu direkomendasikan untuk motor 2 tak ya. Jadi kalau mau diaplikasikan ke motor 4 tak itu harus di-upgrade atau diperlebar. Caranya gimana? Caranya cukup simpel ya. Kita menggunakan per kampas ya. Per kampas Grand, Supra maupun Yamaha sama. Kita ukur dulu ya biar untuk menghasilkan maksimal. Oke, di angka 1,5. Oke, kita ambil yang lebih kecil, mungkin ini. Oke, 1,3. Oke, 1,3 ya bro. Kita ambil 1,3. Terus untuk langkah selanjutnya kita ini diruncingkan ya, biar mempan nanti untuk ini memperlebar lubang ini. Setelah itu langkah selanjutnya itu main jet sama pilot jet itu harus dilepas. Langsung kita eksekusi perlebar lubangnya gini. Jadi hal wajib ya ketika teman-teman ganti karburator ke PWK ataupun PE, itu harus diperbesar lubang udara yang masuk ke karburator untuk menyemburkan bensin yang ke ruang bakar. Oke, ini misal saja ya. Pastikan itu sampai menembus di dalam main jet sini. Oke, jadi lubangnya itu harus 1,3 mili untuk motor 4 tak. Oke, mungkin segitu saja ya. Untuk setel angin sesuai selera, ini saya tuturkan sekalian. Untuk setel angin biasanya untuk normalnya ya,
Misal kita tinggikan RPM sekitar 2000, lalu kita putar, kita putar berlawanan arah jarum jam itu. Kalau standar itu 3 kali putaran kayak gini, 1 2 3 putaran. Baru kita cari enaknya, itu dimasukkan sedikit atau dikeluarkan sedikit. Caranya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, RPM kita besarkan. Sebelum kita besarkan, kita matikan dulu setelan angin ya. Setelan angin kita matikan, kita putar, kita cari sampai RPM-nya itu sampai bandang, sampai yang tertinggi gitu. Minimal sampai sekitar 5 putaran lah kalau nggak salah ya. Nah, kalau sudah besar baru kita turunkan sesuai RPM keinginan. Oke. Untuk yang selanjutnya kita bahas yang ke karbu PWK. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita ke karbu PWK ya. Ini karbu PWK keluaran yang pertama ya. Yang ini rumah nozzle-nya itu bisa dilepas kayak gini, ada o-ring-o-ringnya ya. Untuk langkah selanjutnya sama ya. Sama kita perlebar lubang angin yang masuk ke karburator dengan ukuran tadi ya, skala 1,3 sampai 1,5. Kalau bisa jangan sampai melebihi 1,5. Itu untuk motor 4 tak. Di sini kendala karbu ini ya, kalau belum di-upgrade kayak gini tuh di motor itu boros dan larinya juga tidak enak. Kalau digas full dia juga tidak mau, ditenggak itu tidak mau, langsung mati. Itu rata-rata kendala karbu PWK kayak gini tuh seperti itu, karena lubang angin yang ada di sini tuh sangat kecil sekali. Karena motor karbu ini direkomendasikan untuk 2 tak. Tuh, lihat. Kecil sekali. Kalau tidak keliru ya, saya itu lubangnya ini tuh sekitar 1 jarum ya. Ini 1 jarum, sangat kecil. Jadi kita perlebar menggunakan per kampas rem punya Grand ya, yang ukurannya 1,3. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Setelah ini masih ada tahapnya lagi. Oke, mungkin kita jeda sampai ini lubangnya ini itu sesuai yang kita inginkan tadi, sesuai ukuran 1,3. Oke, next ya. Oke, jadi lubang angin main jetnya ini ya, itu menggunakan per kampas sudah masuk ya. Sebentar. Itu sudah masuk ya, dengan diameter 1,3 mili. Jadi karbu ini sudah bisa diaplikasikan ke motor 4 tak. Oke. Terus untuk langkah selanjutnya coba kita pasang ini ya. Kalau karbu PWK model dulu itu rumah spoilernya bisa dilepas kayak gini. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, untuk rumah spoilernya sudah terpangsa ya, ini sudah terbaut. Oke, itu terus untuk jarum ya, kita menyesuaikan saja ya. Jarum nanti kalau masalah jarum kita tinggal setting di bagian jarum untuk 1, 2 atau 3 ya, untuk tingkat keboros iritannya. Tapi kalau nanti jarumnya nanti kurang sesuai ya, kalau ini sudah disetting, sudah dibor, pilot jet main jetnya sudah diganti, kalau masih berbet atau kurang enak, nanti kita belikan repair kit Ninja RR ya. Kita cuman ambil jarumnya saja, karena jarumnya Ninja RR itu sudah ideal, sudah sangat pas. Jadi kita ambil jarumnya. Kalau mau yang lebih maksimal itu menggunakan jarum DGL, tapi harganya lumayan mahal, jarum DGL. Oke, next ya, kita pemasangan.
tapi menurut saya jarum ini saja sudah cukup ya. Tuh seperti itu, dari besar mulai runcing kecil, dan kecil dari sini ke atas itu rata. Jadi menurut saya ini untuk jarum ini ya sudah lumayan lah. Nanti kalau kurang enak bisa diganti jarumnya saja. Terus nanti akan saya kasih tahu cara menyeting ukuran pilot jet sama main jetnya. Oke ya, coba kita ini masukkan dulu ya. Oke, sudah terpasang. Terus ini saya ada catatan ya. Saya ada catatan untuk karbu PWK sama PE2 sama karburator PE. Ini misal ya, teman-teman motornya mau di-upgrade ke PE misalnya ukuran 26. Misal ini ya, cuman misal. Untuk bagian pilot jet ini ya, pilot jet ini kita bisa menggunakan ukuran 32. Terus untuk main jetnya itu bisa menggunakan 108. Sebentar, ini tuh 108, kelihatan enggak? Ini tuh 108. Ini misal di PE 26. Terus misal mau di setting karburator di PE 28 ya, itu bisa menggunakan main jet 38. Untuk kalau yang mau irit itu bisa menggunakan 108 juga bisa, 115 juga bisa. Ini sesuai selera sama akselerasi saja ya. Kalau untuk harian pakai 108 itu menurut saya sudah cukup ya. Ini pun saya juga pakai ukuran 108, nanti mau diaplikasikan ke sini biar tidak terlalu boros. Terus misal di P26 tadi ya, masih terlewatkan ya. P26 misal kok pakai pilot jet 32, untuk waktu menghidupkannya itu awal itu agak susah ya. Itu dicuk dulu baru hidup. Kalau pakai 32 susah hidup-hidupannya, kita bisa pakai 38. 108 itu bisa diaplikasikan ke karburator PE26. Oke, untuk yang selanjutnya, kalau PE nya itu 28 sampai 30 ya. Ini untuk mau yang agak boros, akselerasi kencang, itu bisa menggunakan pilot jet 40, main jet 120. Itu bisa diaplikasikan ke PE 28 sama 30. Ini tergantung selera saja. Terus kalau misal di PE32 ya atau ke atasnya ya, itu pilot jet bisa menggunakan ukuran 42 sama main jetnya itu 128. Saya jamin pasti tarikannya mantap, karburator tidak begok, terus akselerasi juga bertambah. Ini karburator itu berperan penting pada pengkabutan bensin ya. Kalau ukurannya itu asal-asal ya mungkin hasilnya juga kurang maksimal, kurang lebih seperti itu. Oke, coba kita pasang sambil ngobrol ya. Oke, sudah kencang. Kita kasih main jet 108 ya. Ini mau diaplikasikan ke motor Honda Sonic ya, biar tidak terlalu boros. Terus untuk pilot jetnya kita menggunakan 38. Nah, itu 38 biar hidup-hidupannya tidak terlalu susah, terus sama stasionernya juga enak.
kita pasang. Terus setelah itu kita kasih pelampungnya ya, pelampung. Oh, sebentar, pelampungnya nakal. Aduh, jatuh. Kita kancing. Jadi bagi teman-teman yang punya kendala ya, untuk menyeting karburator itu susah ya, khususnya di PE28 maupun di PWK, nanti bisa ditirukan cara saya seperti ini. Kita tutup ya, nanti kita tinggal pasang, kita buat sekalian. Terus nanti akan saya kasih tahu sekalian ya untuk setting idle screw atau angin-angin ya. Kita setting sekalian. Nah, kemarin kan banyak yang komentar ya, komentar setting karbu, dan ini kebetulan ada medianya, jadi saya buatkan, terus saya sambil belajar juga. Oke, ini tuh pilot jet ya, tapi tidak saya fungsikan ya, cuman variasi ya biar lebih keren. Terus untuk idle screw jangan lupa ada per tuh ya, ada per sama o-ring. O-ring ini kita masukkan, coba kita setel. Ini ditancapkan pol sampai duk. Oke, sudah kita putar 3 kali putaran ya, 1 2 3. Saya rasa ini sudah cukup. Nanti bila kurang ya kita tinggal keluarkan atau kita kedalamkan, itu sesuai selera nanti sama setelan idle screw-nya stasioner mesin. Oke, mungkin segitu dulu saja ya tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya, karena banyak tuh karburator yang katanya begok, katanya susah disetting. Coba dipakai cara seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu, dan saya jamin 99% insya Allah motor bisa jadi lebih enak. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, bagi yang suka di like, yang mau tanya-tanya juga bisa boleh komen langsung di bawah, mau kasih kritik saran juga boleh. Oke, kita kita belajar bareng-bareng. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.